kemarin kita udah lihat smartwatch mungil dan tipis. Kali ini saya hadirkan sebuah smartwatch yang lumayan besar dan tebal nih guys. Layarnya sudah AMOLED, ada always on display plus built-in GPS. Tipenya adalah smartwatch S53A. Selain fiturnya built-in GPS, dia juga sudah punya Bluetooth call. Saya tes untuk Bluetooth call-nya melalui Android, WhatsApp call. Smartphone Android yang saya pakai kali ini adalah Samsung Galaxy A55. Untuk notifikasi masuk seperti chat, WhatsApp, tampilannya seperti ini. Fontnya terlihat rapi, kecil-kecil, tetapi hanya bisa baca pesan singkat aja nih. Tidak bisa panjang atau full karakter. Untuk dari segi desain ini terlihat bagus guys. Build quality-nya solid, kokoh, tetapi ringan. Beratnya ini saya timbang untuk smartwatch-nya aja ada di 36,9 gram. Sedangkan dengan strapnya dia ada 59,5 gram. Nggak terlalu berat banget ya. Mengingat untuk ukuran smartwatch yang besar dan tebal nih. Untuk di bagian layar dia sudah menggunakan panel AMOLED dengan resolusi yang besar. Kalau sudah AMOLED pastinya juga dia sudah ada always on display. Ketika always on display ini aktif, masih bisa di raise to wake untuk melihat tampilan watch face di awal. Untuk aktifkan always on display kita perlu masuk ke dalam setting lalu scroll ke bagian bawah. Pilih AOD. Jadi AOD settingnya itu tidak ada di bagian pengaturan tampilan ya, ada di bagian luarnya. Untuk pilihan AOD-nya sendiri juga hanya ada dua pilihan, yaitu pointer dan digital. Bisa menyala secara all day atau menyala terus ya sepanjang hari. Juga masih bisa dijadwalkan. Belum yang model smart. Screen time off-nya ini saya lihat bisa menyala terus dan bisa dikasih waktu ya sampai 30 detik. Untuk tampilan UI-nya ini serba gelap ya guys, full black gitu. Untuk di menu shortcut kita slide ke atas, ada 8 tampilan menu shortcut. Di bagian kecerahan layar ini tertulisnya bisa sampai 1000 nits. Wow, ini udah lumayan terang banget ya. Juga sudah menggunakan pelindung layarnya ini Corning Gorilla Glass. Tapi dia tidak tertulis ya untuk tipe Gorilla Glass berapa. Raise to wake ini kita bisa aktifkan dari smartwatch-nya langsung di bagian setting. Menu view atau tampilan tema hanya ada dua pilihan aja, model grid dan list. Smartwatch ini juga dilengkapi fitur auto sport detection. Ini saya aktifkan. Fungsi-fungsi tombolnya yang atas ini untuk masuk ke menu utama dan kembali. Untuk tombol yang bawah masuk ke mode sport, workout ya. Saya tes salah satunya ini untuk berjalan di luar ruangan. GPS-nya aktif dan kita masih bisa setting di set goals-nya. Saya swipe ke kiri ini bisa menampilkan Bluetooth Music, tetapi di bagian Bluetooth Music-nya ini harus terhubung ke aplikasi nih. Di fitur olahraganya ini kalau saya lihat ya nggak terlalu banyak ya. Hanya ada beberapa aja. Watch face pilihan dari bawaan smartwatch-nya juga hanya tersedia 3. Tapi kita masih bisa tambah lagi nih dari aplikasinya Infoware. Bisa download di Play Store maupun di App Store. Saya menggunakan smartphone Android. Di sini terlihat tampilannya seperti ini. Tambahan watch face-nya lumayan banyak dan dikategorikan gitu, diperkelompokkan. Untuk Bluetooth juga dia sudah menggunakan versi yang terbaru 5.3. Nah, untuk fitur yang diperkelompokkan atau diperkategorikan jadi seperti si watch face ya. Ini adalah health, kesehatan. Salah satunya yang saya tes fitur kesehatan ini heart rate ya. Dia berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Dia juga ada blood oxygen, breathe. Ini untuk pernafasan, stress level. Fitur yang dikelompokkan selanjutnya adalah fitur jam atau waktu. Di sini saya lihat ada alarm, timer, stopwatch. Pomodoro ini apaan ya guys? Mungkin kalau ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar, berbantu. Daya tahan baterainya sendiri tertulis ini kapasitasnya 400 mAh. Lumayan besar loh ini. Untuk penjelasannya lumayan agak lama nih. Bisa sampai 1,5 jam. Tertulis di deskripsinya mengisi daya dari 0 sampai penuh. Saya tes pengecasan dari semalaman ya. GPS-nya aktif. AOD ini tidak aktif. Turunnya sekitar 10%. Untuk harganya sendiri saat ini ada di 600 ribuan aja. Dan harga ini sewaktu-waktu bisa berubah ya. Kesimpulannya smartwatch di harga 600 ribuan, fiturnya banyak, terutama di bagian fiturnya atau menu utamanya. Saya cukup suka dia diperkelompokkan gitu atau diperkategorikan, jadi nggak acak-acakan. Layarnya juga cukup oke, besar. Layarnya sudah menggunakan panel AMOLED, ada AOD, pakai pelindung layarnya Gorilla Glass. Fitur GPS sudah ready, WA call juga bisa. Saya tes dari Android tadi. Cuma yang perlu diingat untuk smartwatch ini ukurannya lumayan besar dan tebal. Lalu di bagian touchscreen-nya atau layar sentuhnya saya merasa ini animasinya berasa masih kurang ya. Dan kurang smooth. Ya, setiap smartwatch pasti ada kelebihan serta kekurangannya sih.